Pak Gani, apa kabar Pak? Baik. Alhamdulillah. Nah, kita nih episode kali ini bakal ngebahas tentang transformasi Pak. Tapi sebelum itu nih, kita coba kepoin dulu Pak. Nah, satu pertanyaan yang agak personal nih Pak, mohon maaf Pak, izin. Bapak kan udah lama nih Pak di industri perkebunan, dari mulai asisten sampai dengan CEO saat ini, meniti karir 38 tahun. Apa sih Pak passion yang men-trigger Bapak menjalani aktivitas sebagai planter selama di ekonomi? Terima kasih Meta dan Denny. Jadi sebagai planter saya itu ada tuntutan profesionalitas. Tentu kita harus memberikan yang terbaik kepada perusahaan ini. Dan sebagai profesional juga kita memiliki sebenarnya ada dua value ya. Value pertama tentu kita bekerja di perusahaan ini dalam rangka mencari nafkah. Tapi terusnya juga ketika kita menyandarkan bahwa motivasi kerja kita itu hanya mencari nafkah, ya yang dapat nafkah. Tapi tahukah diri bahwa bekerja itu ibadah. Artinya ketika kita masukkan nilai-nilai spiritualitas, nilai-nilai ilahiyah di dalam bekerja, itu kalau dalam bahasa agama kita dapat nafkah, kita dapat rezeki, tapi kita dapat pahala dari Tuhan. Paling tidak penilaian baik dari Tuhan. Nah, dan itu di satu sisi dengan spiritualitas atau nilai ilahi itu menjadi sumber kekuatan ketika di dalam perjalanan profesi kita itu, dan saya alami betul Denny, perjalanan profesi saya itu tidak linear, naik terus, tidak. Ada kalanya membentur, berhenti di satu tempat, turun, kita balik lagi naik, jatuh bangun, itu kita meyakini bahwa Tuhan akan memberikan hidayah atau pertolongan ketika hambanya itu berserah diri kepadanya. Jadi kadang-kadang kan kita penilaian atasan itu belum tentu, kadang-kadang kita merasa kecewa atau merasa diperlakukan tidak adil. Mudah-mudahan kalian berdua tidak saya saling kita serahkan ya kan kepada Tuhan, pasti Tuhan akan memberi yang terbaik. Dan itu Denny, apa yang saya terima 38 tahun itu sekarang itu mungkin buah dari yang kita kerjakan dulu. Jadi siapa menanam padi maka keluar padi, tapi kalau menanam ilalang yang keluar bukan padi. Artinya itu, jadi passion untuk itu baik dari landasannya. Passionnya adalah bagaimana saya, ini kan sekarang ini kan boleh dikatakan, kalau ini kan bagi saya sendiri, umur saya sudah 63 ini Meta, separuhnya kalian pun nggak ada. Jadi tentu saya harus passion saya adalah ingin memastikan perusahaan ini setelah saya tinggalkan lebih baik. Perusahaan ini seperti layaknya kapal itu, kapal yang tangguh sehingga nanti melewati badai, melewati gelombang itu bisa tetap, ya mungkin sedikit goyang tapi dia menuju ke arah yang benar. Dan legacy itu, setiap orang memiliki legacy, itu bagian daripada beyond value, dari bukan hanya sekedar mencari nafkah, tapi bagaimana motivasi bekerja mencari ibadah itu meletakkan landasan-landasan yang kuat, perusahaan ini akan sustain. Dan sustain itu punya dari sumber daya manusia, menyiapkan sumber daya. Itulah yang menjadi sumber nilai bagi saya. Saya bersyukur dari di usia yang katakanlah di akhir-akhir masa pengabdian, mendapatkan momentum yang sering ini, mungkin kalian bosan saya mengatakan momentum yang luar biasa. Momentum 3,5 tahun sebagai dirut saya, dan mudah-mudahan masih ada tersisa 1 tahun atau katakanlah 1,5 tahun ke depan, tentu tidak akan saya sia-siakan, yaitu bagaimana menciptakan atau bagaimana paling tidak menyiapkan dan membangun landasan perusahaan ini menjadi lebih kuat, lebih baik, menjadi juara lah katakanlah, seperti apa yang sering disampaikan oleh para milenial maupun apa yang menjadi motivasi kita. Itu ini. Tentu ini saya melihat ya, banyak perusahaan melakukan transformasi,
ya kan? Sambil contoh yang gampang-gampang ya, yang contoh perusahaan yang melakukan transformasi, ada yang sukses ketika transformasi dijalankan, tapi mungkin tidak berkelanjutan. Tentu banyak faktor tidak berkelanjutan, apakah yang sifatnya internal atau eksternal. Saya ambil contoh ya, yang sukses mungkin yang nggak sukses tidak selesai karena itu masih ada. Yang sukses itu adalah seperti Telkom. Pak Cacok ketika mengambil alih kepemimpinan Telkom tahun 80-an kalau tidak salah, dia itu luar biasa melakukan transformasi. Dan sampai sekarang itu mungkin kita tahu semua, kita sebagai bangsa Indonesia bangga dengan Telkom ya. Sebagai BUMN dan nilai-nilainya luar biasa dan menjadi benchmark katakanlah atau menjadi kebanggaan nasional. Itu dilakukan oleh Pak Cacok tahun 80-an itu dengan apa? Tentu dia apa yang sering diingatkan oleh Pak Erick Thohir ketika kita undang kemari waktu itu, saya ingat 17 Agustus 2021 ketika kita membentuk Sugar Company ya, SGN dan launching Sakita. Dan launching merek Sakita, dia mengatakan, dia titip sama kita semua dua hal yang perlu diperhatikan oleh manajemen, yaitu bagaimana kultur diperkuat, SDM diperkuat. Kultur diperkuat maksudnya bagaimana membangun satu nilai-nilai perusahaan yang dipedomani oleh setiap orang dalam perusahaan itu, sehingga semua orang ketika bekerja itu menggunakan nilai-nilai itu. Kemudian kapabilitas SDM ditingkatkan, itu ditingkatkan oleh pendidikan, latihan, benchmarking dan sebagainya itu, supaya SDM inti itu memiliki daya resilient, daya tahan, dan kemudian dia memiliki daya inovasi yang tinggi, sehingga perusahaan itu bisa dikelola melampaui tantangan zaman. Karena kalau mengikuti zaman kita terlambat, tapi kita melampaui zaman. Sebagai contoh, kalau kita ke depan cerita sebagai penghasil komoditi, kita ke depan harus lebih tinggi lagi, bukan ada hulu hilir, tapi juga bagaimana perusahaan ini menjadi satu memiliki value tentang katakanlah ESG dan sebagainya. Jadi itu, yang lain katakanlah seperti kereta api itu sukses. Tapi ada beberapa yang lain tidak sukses. Kenapa yang gagal karena internal? Saya ingin sampaikan. Seorang pimpinan, seorang CEO itu dalam boleh diibaratkan itu paling kesepian sebenarnya. Kesepian dalam artian kalau seorang pimpinan tidak mampu menciptakan ekosistem, seorang pimpinan tidak mampu menciptakan iklim yang tumbuhnya egalitarianisme, yang menciptakan iklim yang equality, yang menciptakan iklim yang mendorong komunikasi yang timbal balik, orang tidak segan, anak buah mengingatkan kita, maka pimpinan itu, apalagi kalau dilingkupi ring satu yang hanya mencari menina bobokan, itu berbahaya. Maka yang saya hindari adalah jangan sampai kita itu sebagai CEO menjadi satu-satunya penentu dari perusahaan ini. Ketika kita melakukan transformasi, kita tuh one man show. Tetapi ketika kita ingin pastikan sistem ini berlaku, maka seorang CEO yang baik itu menurut saya itu harus naik ke atas menjadi semacam chairman. Jangan semua, ada yang one man show, artinya semua dia pegang, mungkin bisa, tetapi terkontrol cepat eksekusinya, tapi akan berakibat level second layernya itu tidak kreatif. Nah, yang perlu adalah kan kita ini bekerja adalah teamwork, bukan one man show, ya kan? Maka sebenarnya perusahaan yang pimpinan perusahaan yang sadar bahwa masa pengabdiannya terbatas, dia harus memastikan, harus cari-cari, zaman saya lagi cari-cari, menciptakan atau bukan menciptakan lah, menyediakan ekosistem, menyediakan iklim
tumbuhnya competitiveness. Itu yang harus kita lakukan dan kita mengarah ke sana. Dalam perspektif chairman itu dia hanya memimpin dari nilai-nilainya saja. Tentu tidak dilepas begitu saja, tapi gambarannya dia tidak semua diambil alih. Sehingga kalau dari level katakanlah di root, maka direktur bagian kasih kesempatan. Hal-hal yang sifatnya strategis saja dia harus membutuhkan persetujuan. Terus di level kepala divisi juga demikian. Jangan semua itu tergantung oleh seorang direktur bagian. Itulah yang harus diciptakan. Supaya apa? Supaya jadi perusahaan yang bagus. Karena kalau kita tahu ya, board of management atau board of director itu setiap saat diganti, ya kan? 5 tahun sekali, bahkan mungkin nggak sampai 5 tahun. Saya mungkin besok lusa diganti. Tetapi saudara, dari sisi akseptabilitasnya, dari sisi dari sisi perlu tidaknya mungkin nggak perlu. Nah ini kalau nggak kuat di second layer itu mudah diintervensi. Nah, maka second layer itu kira-kira dari mulai kepala bagian, manajer, kemudian kepala itu harus kuat. Sesungguhnya dia layak think tank-nya akan menunjukkan sebagai pelaku daripada organisasi ini. Itu harus disiapkan. Kalau seorang change maker atau seorang leader yang melakukan transformasi terlalu dominan, suatu saat dia berhenti. Maka seperti ayam kehilangan induk itu berbahaya. Yang bagus adalah seperti saya ya, di awal-awal mungkin kita grip pegang, tapi makin lama makin ke arah semakin seperti chairman, sehingga kapanpun saya digantikan semua sudah siap. Itu gampang diomongkan, implementasinya karena itu sangat terpengaruh dari pertama, terutama yang terpengaruh yang sangat dipengaruhi oleh kemauan daripada si sang leader dan kesiapan dari second layer dan akhirnya. Untuk itu yang pertama terutama iklim dulu, iklim egalitarian, iklim yang terbuka ya. Ini pun karena suka mengerti sayang dengan mengingatkan tentu ada caranya ya. Diingatkan kalau atasan. Jadi atasan itu tidak orang yang setia. Dan ini penting. Jadi menyiapkan landasan kultur, kemudian kapasitas SDM inilah kunci suksesnya. Dan saya ingin itu. Ya, saya ingin itu. Jadi ada orang begini. Kalau seorang merasa kalau nggak ada dia itu aktivitas perusahaan terganggu, itu sebenarnya itu yang bodoh. Ada pimpinan suka gitu. Saya dulu punya pimpinan atau punya anak buah, pokoknya kalau nggak ada dia berat semua. Itu salah. Itu salah. Tapi yang kita bikin secara matrik tugas itu semua orang bisa. Misalkan contohnya kan ada satu jabatan ini kalau dia nggak ada tuh ada orang sekelilingnya, ada temannya bisa menggantikan, ada bawahannya bisa menggantikan. Ini harus diciptakan. Dan itu gambaran besarnya. Bagaimana gambaran detailnya? Itu tadi kita dari mulai job grading, ya kan? Bagaimana digitalisasi tentang remunerasi tentang katakanlah ini sedang kita siapkan. Bagaimana kompetisi itu berlangsung dengan terbuka, karir planning, karir path itu semua orang bisa mengakses, setiap orang tahu posisinya, remunerasinya berbasis kinerja, pendidikan dan latihan diberi kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang. Jadi kalau setiap orang mestinya tahu bahwa saya akan bisa jadi itu. Jadi kalau saya analogikan di perguruan tinggi seorang dosen itu ada kumnya, katakanlah kumnya 1000, 1500 itu semua terkuantifikasi masuk secara bisa didigitalisasi. Itu ada di bank data dosier masing-masing karyawan. Kita tahu misalnya ketika kita akan mengangkat jabatan tertentu itu kita tinggal ngambil udah ada 5 di bawahnya dan itu terukur. Sehingga apa? Sehingga pengangkatan, mutasi, promosi, demosi itu basisnya itu rasional. Jadi judgment mungkin ada, namanya manusia karena kepemimpinan itu ada judgment, tapi jangan terlalu besar porsi judgment untuk mengangkat orang. Atau jadi kalau misalkan
reward punishment, kita digitalisasi. Jadi orang yang sering dihukum tentu gajinya juga lebih banyak. Orang yang target produksi nggak tercapai, KPI-nya tidak tercapai gajinya, tapi orang yang KPI-nya di atas rata-rata gajinya lebih tinggi. Karena gaji lebih tinggi itu lebih cepat bisa naik pangkat. Jadi dia tidak perlu urut kacang. Itu harus diciptakan dan harus dikomunikasikan, diinternalisasi kepada seluruh karyawan, dan setiap orang harus yakin bahwa kalau dia berbuat akan dilihat perbuatannya secara wajar, secara berkeadilan. Ketika itu terjadi, maka persaingan itu persaingan yang dalam bahasa agama fastabikul khairat. Bukan fastabikul khairat, tahu kamu? Berlomba-lomba membuat kebajikan, bukan saling memutus, saling meniadakan. Karena juga nih kayak kodok itu ada falsafah kodok kan, ke atas menjilat, ke samping mengepak, ke bawah mengidak. Tapi kita kalau pertandingan itu kayak pertandingan lari, kita track masing-masing, tapi mana yang sampai ujian itu ya, jadi tidak saling melurut. Itulah kira-kira mimpi kita transformasi ini. Tentu nanti sejarah yang akan buktikan. Ya, semua instrumen kita siapkan, semua sistem, semua model kita lakukan, dan nanti sejarah yang benar. Tentu menjadi satu kebahagiaan saya, ini suatu saat saya nanti mungkin insya Allah kalau menurut saya ada mungkin 20 tahun lagi masih hidup gitu kan, saya lihat ke kebun-kebun PTPN, mungkin saya nggak punya model lagi atau saya takut ditolak, tapi saya lebih senang nanti misalnya PTPN ini sekarang mungkin 10-20 tahun lagi udah mungkin di atas 100 triliun revenue-nya kan itu kan, harga sahamnya blue chip, wah kayak gitu kan, kemudian kesejahteraan karyawannya hebat gitu kan, ya kan, nanti Meta ini udah jadi pimpinan, kan senang saya ikut semua orang ini, kira-kira begitulah. Itulah bagiannya sebenarnya. Karena saya sebenarnya kalau boleh dikatakan, saya itu sudah selesai urusan saya sudah selesai. Jadi kalau saya kan baru bulan lalu menikahkan anak saya paling kecil, jadi saya sudah tua. Jadi saya sudah selesai dengan urusan dunia saya. Maka saya harus membangun value bagaimana menyiapkan legacy. Jadi transformasi ini sebenarnya pertaruhan yang besar bagi saya. Dan ini saya selalu di awal tadi saya katakan, saya harus bertanggung jawab di hadapan Tuhan nanti yang Yang Maha tentang perusahaan ini, tentang masyarakatnya, tentang apa yang saya tinggalkan. Saya takut kalau nanti saya tidak bisa bertanggung jawab, kalau perusahaan saya tinggalkan centang perenang, morat marit, karyawannya tidak sejahtera, itu pasti akan menjadi penyesalan. Sekarang belum semua diselesaikan ya, masih banyak karyawan SHT-nya belum dibayarkan, tapi kita tracknya sudah kita jalankan. Saya ambil contoh PTPN 2, itu dalam 3 tahun terakhir itu sudah 415 miliar kita bayar. Padahal dulu saya ingat betul, saya pernah di sana dari tahun 2000 itu SHT nggak dibayarkan. Tapi dalam 3 tahun terakhir sekarang tinggal mungkin 2 tahun yang belum dibayar. Artinya orang yang pensiun tahun 2019 baru dibayarkan sekarang. Kalau dulu 20 tahun, sekarang 2 tahun. Nah nanti perusahaan-perusahaan PTPN 8, PT 9, saya sekarang dapat WA, tapi saya bilang ini belum bisa kita lakukan. Mudah-mudahan dalam waktu 1-2 bulan ini ketika PANTO terbentuk, ketika supporting terbentuk, kemudian SGN sudah tumbuh, pasti itu semua akan teratasi. Jadi persoalannya banyak sekali, kita satu-satu kita tangani. Insya Allah lah saya. Jadi itulah passion saya tentang perusahaan ini. Saya bekerja sudah 30 tahun. Saya mencari nafkah, tapi saya ingin juga membangun satu keyakinan bahwa bekerja itu ibadah. Ketika ada satu satu frasa dalam kitab suci itu, ketika kita dapat satu karunia kekuasaan, itu jadilah kekuasaan yang sultanan nasiroh, kekuasaan yang menolong, kekuasaan yang memberikan manfaat hanya orang, jangan kekuasaan yang menyusahkan orang. Ya, itu kira-kira Benny. Seperti itulah yang jadi tentu saya
saya tidak manusia yang sempurna, mungkin banyak kelemahan dan kalian harus memberikan karena yang paling dekat sama saya kan Denny sama Meta tiap hari kan. Kalau ada kesalahan ya ingatkanlah gitu. Ya, manusia saling gitu ya. Betul Pak. Jadi ada dua poin ya nih, maksudnya untuk menciptakan transformasi yang berkesinambungan berkelanjutan itu adalah kultur dan kapabilitas SDM. gitu. Ya. Oke, Pak, yang sudah kita tahu bahwa PTPN ini sudah berhasil mencapai banyak hal, seperti laba tertinggi sepanjang sejarah. Bahkan beberapa waktu lalu PTPN juga sempat mendapatkan penghargaan sebagai perusahaan dengan transformasi terbaik. Iya. Menurut Bapak, apa aja sih Pak critical point yang perlu menjadi perhatian kita? Jadi memang awal tahun ini ya kita dapat penghargaan dari Biomentrack ya sebagai yang transformasi itu. Ya itu sebenarnya kan saya itu kan hanya flag carrier saja. Saya itu hanya pembawa bendera dari PTPN. Itu semua bukan kerja saya sebenarnya. Jadi semua kerja perolehan, kerja rame-rame dari BOD, dari dukungan Board of Komisaris, semua kepala desa, sampai semua kalian paling bawah itu ikut berkontribusi. Ya kuncinya adalah kalau setiap orang berpikir, setiap orang menyadari bahwa bekerja itu bukannya bertanggung jawab pada atasan, karena atasan tidak bisa memeriksa 24 jam. CCTV aja juga tidak mungkin tahu CCTV mengawasi kita sepanjang di mana kita berada. Tapi kalau kita meyakini bahwa ada pertanggungjawaban paripurna bahwa Tuhan itu akan menjadi wasit yang seadil-adilnya, maka kita lebih berhati-hati dalam bekerja. Kalau kita bekerja dimaknai sebagai instrumen, bukan yang mencari nafkah tapi instrumen mencari ibadah, maka disitulah kuncinya Meta agar sukses kita dalam bekerja. Tentu ini saya resumenya seperti itu ya. Tentu tadi ada banyak hal yang harus kita siapkan. Jadi kunci-kunci seperti itu. Kalau tentu itu kan tataran ideal ya. Tugas kita saling mengingatkan. Gitu. Jadi saya juga bukan manusia sempurna ya kan. Manusia itu kan dengan segala kelemahannya. Karena sebenarnya manusia ini kan diselamatkan Tuhan karena aib kita itu. Kalau dibuka aibnya aibnya si Denny kan kita banyak manusia lemah kan. Ya, dan maka ada doa kita, ya Allah masukkanlah aku dengan cara baik dan keluarkan aku dengan cara baik. Itulah saya harapan saya, doa saya mengakhiri karir ini dengan husnul khotimah, meninggalkan perusahaan ini semakin baik ya kan. Dan saya akan merasa bangga, merasa bersyukur ketika perusahaan ini akan menjadi perusahaan yang 100 tahun lagi masih ada. Kamu tahu perusahaan yang 100 tahun lagi itu seperti General Electric, kemudian Unilever itu ratusan tahun. Sementara kalau kamu tahu Nokia itu dulu hebat tahun 2000-an, sekarang udah hilang, ya kan? Jadi mimpinya seperti itu. Dan industri kita, industri perkebunan itu karena relatif industri kita adalah industri yang relatif aman dari perubahan zaman. Karena produk kita pangan dan energi. Selagi orang masih makan, selagi masih menggunakan energi, maka industri kita insya Allah masih tetap. Kecuali nanti tiba-tiba akan ketemu satu teknologi, air sama tanah dicampur dengan batu, dengan panas matahari langsung jadi makanan atau jadi bensin. Tapi kayaknya masih jauh. Kayaknya tidak ya. Artinya kalau itu mungkin kita nggak perlu lagi. Tapi sepertinya ya distorsi di industri perkebunan banyak. Kita beruntung loh, ada orang yang berada di industri yang sangat rawan dengan perubahan zaman. Ya, tapi di industri katakanlah kita tahu sendiri ya, ada industri platform teknologi informasi, digitalisasi, artificial intelligence itu kan memang sebentar ini cepat banget ya Pak. Kembangkan karena cepat, jadi kalau misalnya kian kencang sebentar trending topik terus langsung. Iya. Itu barangkali ya, jadi
Kalau dalam bahasa agama, wala taqulu ma la taf'alun, maka kau jangan ngomong yang tidak kerjakan. Kerjakan yang kau ngomongkan, jangan ngomong yang tidak kerjakan. Itu idealnya. Saya juga manusia dengan segala lamanya dan sekarang itu ya, ini kalian para milenial, ya kan. Kalau saya ngomong seperti ini kan saya kan sudah perjalanan saya dari jauh. Jadi saya punya legitimasi. 38 tahun loh, Den. 30 tahun. Nanti sedangkan saya cerita kepada kalian berdua bagaimana saya dulu waktu mudanya. Ya, perjalanan. Ya mungkin kau tidak pernah mengalami masa seperti saya. Bekerja dengan apanya modal fisik yang harus kuat. Tapi ada satu Pak Mei juga tentang kapabilitas. Kita pernah sama Bapak ngobrol, saya melihat Bapak ngobrol dengan beberapa teman-temannya membahas soal ekonomi makro mikro. Nah kita tahu nih Pak itu kan latar belakang pendidikannya agronomi. Tapi di perbincangan itu Pak Dirut terlihat sangat menguasai betul dengan ekonomi. Jadi dari itu aku nanya ke Bapak, Pak gimana sih Pak, kenapa mau kita tahu banyak soal itu? Nah, jawabannya yang mungkin bagi teman-teman muda juga bisa menjadi pelajaran, bisa juga pelajaran. Pak Dirut menganalogikannya dulu pada saat di kebun bukunya 100. Pada saat pindah ke kantor direksi bukunya naik jadi 300. Kita lipat, pelajaran makin banyak. Jadi mungkin itu menjadi pesan penting ya. Dan sekarang udah di atas 1000. Nah, sekarang 1000. Jadi kita dengan baca. Tapi ini analogi yang untuk zaman sekarang nggak pas. Kalau metadeni sekarang itu nggak perlu baca buku, itu baca saja di artikel-artikel, baca saja di smartphone-nya, di gadget kamu itu semua ada. Betul. Yang nggak perlu kita baca buku, karena baca buku saya juga orang sering gitu. Baca semua ada di situ. Betul. Jadi kalau kamu buka HP, meta kan kamu buka yang sudah cerita yang apa namanya, ya cerita gosip, ya gosip nggak apa-apa manusia kan. Tapi baca juga pengetahuan, ya kan. Saya itu kalau malam itu saya ngikuti podcast politik, saya mau suka politik, sejarah, agama, karena ibu suka marah kan malam-malam kedua, sebelahnya. Tapi itu perlu. Tapi ya tentu yang entertain nggak apa-apa, tapi jangan lupakan itu. Karena apalagi sekarang itu semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk mencari itu ya. Jadi kalau belum baca 1000 buku, jangan jadi itu. Untuk jadi dirut tidak perlu membaca buku banyak-banyak. Menjadi dirut adalah bagaimana saudara atau kita memanfaatkan orang lain, hargai orang lain. Kemudian kita terbuka cara pemikiran kita, jangan merasa benar, suka membantu orang lain, mentalitas berkelimpahan kita berikan, maka ekosistem senang dengan kita. Itu di dalam road perjalanan karir seorang itu kita harus bisa berkolaborasi dengan ekosistem. Jadikan saudara menjadi orang pelengkap di satu komunitas, dan jangan sampai keberadaan kita menjadi satu hama atau yang tidak sebaik di komunitas. Jadi itu aja sebenarnya sederhana. Nanti bukan harus cerdas, orang cerdas ada kelemahannya egois, merasa dirinya paling benar. Jangan, ketika kita merasa diri benar, maka kita tidak bisa terima benar. Jadi itu. Baik, aduh, luar biasa nih ya. Episode kali ini, betul. Episode kali ini cukup hot lah ya. Betul. Baik Pak Dirut, makasih banyak atas sharing dan waktunya Pak. Terima kasih.